Panti Sosial Bina Grahita atau PSBG Belayan Kasih memberikan pelayanan kepada warga binaan sosial atau WBS penyandang disabilitas ganda. Di sana mereka diberikan pelatihan activity daily living atau aktivitas sehari-hari karena kebanyakan WBS tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu diungkapkan Ngapuli Perangin-Angin selaku Kepala Panti Sosial Bina Grahita atau PSBG Belayan Kasih di ruangannya 1 Juni 2015. Ia melanjutkan, para penyandang disabilitas mental itu bisa pergi ke toilet sudah merupakan kemajuan yang sangat bagus. Biasanya di samping disabilitas mental juga menderita tunarungu, tunawicara, dan seterusnya. Ia melanjutkan, bahkan ada beberapa kasus yang ia temukan para penyandang disabilitas intelektual itu ditinggalkan keluarganya di pinggir jalan beserta kursi rodanya. Ya, ini adalah salah satu panti UPT di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang khusus menangani untuk anak-anak penyandang disabilitas intelektual. Ya, di mana anak-anak ini notabene berasal dari hasil penertiban dari Satpol PP, Dinas Sosial, Sudin Sosial, dan juga ada penyerahan dari masyarakat. Jadi ketika kita tanya anak-anak yang ada di panti ini sampai saat ini juga jumlahnya cenderung naik terus, tiap minggu ada peningkatan. Namun ketika kita tanya mereka di mana alamat, di mana rumah, di mana orang tua, keluarga, dia tidak pernah bisa tahu dan tidak pernah tahu di mana alamatnya atau orang tuanya gitu. Itulah salah satu ciri dari anak-anak penyandang disabilitas intelektual ini. Jadi karena mereka memang bisa dikatakan kategori lemah mental atau disabilitas intelektual dalam arti memang intelektualnya itu low, rendah semacam itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan juga tidak nyambung dengan mereka gitu. Itulah menjadi suatu tantangan bagi kita sehingga kita agak kesulitan untuk mencari keluarga atau orang tua dari anak-anak yang ada kita bina di sini. Jumlah anak yang ada saat ini sudah 180 dengan kategori ada 120 itu laki-laki, ada 60 orang perempuan dengan rentang usia antara 5 sampai dengan 25 tahun. Secara fisik mereka kita lihat dewasa, tapi karena intelektualnya itu lemah, jadi perilaku mereka ya sama seperti anak-anak TK semacam itu. Sehingga ya di sini juga kita desain seperti permainan untuk anak-anak TK, ada ayunan, ada perosotan semacam itu, karena memang perilaku mereka itu ya masih cenderung seperti anak TK. Itulah salah satu ciri dari anak-anak disabilitas intelektual ini semacam itu. Ya, salah satu panti PSBG ini adalah memang salah satu dan satu-satunya UPT dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merawat, menampung, membina, melatih dan mendidik penyandang disabilitas intelektual yang disebut dengan bahasa umumnya juga tunagrahita. Jadi kita punya visi yaitu paling tidak keberadaan anak-anak yang ada di panti ini menjadi suatu hal yang bukan beban, dalam arti menjadi suatu hal yang memicu kita dalam rangka kita bisa membina, merawat, melatih dan mengasuh anak-anak ini, sehingga paling tidak ke depan ya harapan kita mereka itu bisa ADL minimal, activity daily living, artinya dia bisa tahu aktivitas sehari-hari. Dalam arti dia tahu di mana toilet, di mana kamar mandi, di mana ruang makan, di mana kamar tidur, dan bisa melakukan aktivitasnya itu dengan baik, dalam arti ya tidak sembarangan lah. Itu yang paling pokok yang kita terapkan di sini. Namun kita juga tetap melatih mereka dalam arti untuk aktivitas belajar. Kita ada SLB di PSBG ini, kita adakan SLB walaupun tidak formal semacam itu, tapi kita berusaha bekerja sama dengan Yayasan Kuntum Mekar yang ada di sekitar Jakarta Barat. Guru-guru kita datangkan dari sana untuk bisa melatih mereka dalam arti untuk semacam SLB ya, sekolah luar biasa, sehingga anak-anak ini juga selain kita latih dengan belajar baca tulis, anak-anak ini juga kita latih dengan
ada beberapa aktivitas kegiatan seperti keterampilan, membuat keset misalnya, mote-mote semacam itu. Di sisi lain ada juga kita latih mereka dengan keterampilan menari, baris berbaris. Ini adalah sebagian dari aktivitas yang kita lakukan dalam rangka pembinaan kepada anak-anak disabilitas ini, sehingga mereka bisa lebih aktif dalam rangka untuk kedepannya bisa lebih mandiri. Itu harapan kita, karena kita punya prinsip ya, sekecil apapun potensi yang ada dalam anak ini pasti masih ada, dan itu yang akan kita kembangkan. Apakah nanti dia dari sisi menari, apakah nanti dia mungkin kita latih dengan cara mencuci motor, mobil. Nah, ini ke depan kita harapkan walaupun persentase mungkin dari 180 yang ada sekarang mungkin hanya 10% mungkin bisa kita salurkan ke lapangan kerja, dalam arti yang mampu latih dan mampu didik misalnya. Itu kita akan upayakan ke sana sehingga anak tidak stuck di sini terus gitu ya. Ada kita coba juga ternak lele di belakang panti kita ini, kita latih mereka. Sehingga itu tadi goalnya, sekecil apapun kemampuan mereka, kita harapkan mereka bisa eksis di masa depan di masyarakat, sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah, khususnya apalagi bagi keluarganya tidak pernah tahu lagi kita ada di mana. Dan ini yang goal yang kita harapkan dari keberadaan panti ini dalam rangka mengasuh, membimbing, melatih dan merawat anak-anak yang ada di panti ini.